Ingat, merubah pola keuangan ini penting karena disinilah kunci sukses Anda bisa melunasi utang Anda. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan lambang loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pada saat ini buat sahabat yang masih dalam kondisi punya hutang itu mempunyai pemikiran yang kalut. Saya juga pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Dan bagaimana cara kita supaya kita bisa menyelesaikan hutang kita secara cepat? Itu ada beberapa trik dan tips yang akan saya bagikan pada malam ini. Sebenarnya dalam melunasi hutang, saya dulu menyelesaikannya dengan pola yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan teknik 75% psikologis dan 25% strategi. Strategi psikologis yang saya gunakan itu ada 4 jenis. Yang pertama, tentang kesadaran hidup. Yang kedua, tentang bagaimana kita merespon masalah hutang. Lalu yang ketiga adalah kita harus memahami tentang hukum alam dan hukum agama kita mengenai bagaimana merespon suatu masalah. Lalu yang keempat, tentu doa dan tawakal kita. Itu teknik secara psikologis yang menurut saya porsinya sebesar 75% dalam kita menyelesaikan masalah hutang kita. Lalu poin bab kedua adalah tentang strateginya, bagaimana kita strategi melunasi hutangnya. Ini saya bagi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kita harus merubah pola keuangan kita. Yang kedua adalah para penagih utang. Cara kita menghadapi para penagih utang itu kita juga harus kuasai. Dan yang ketiga adalah segera membangun usaha sampingan. 7 poin ini yang akan saya bagikan kepada sahabat sekalian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mulai dengan teknik psikologis yang pertama, yaitu kesadaran hidup. Pahamilah bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita harus menyadari semua masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah karena terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang dalam hidup ini pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semua punya masalah. Hanya saja masing-masing orang berbeda dalam merespon masalah tersebut. Ada yang meresponnya secara positif, ada yang meresponnya secara negatif. Dan pahami juga bahwa setiap masalah orang itu berbeda sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan ini juga akan mempengaruhi dari beberapa sektor. Yang pertama, tingkatan ilmunya. Yang kedua, tingkatan mentalnya. Dan yang ketiga adalah tingkatan silaturahmi. Semakin luas Anda silaturahmi, umumnya orang akan masalahnya semakin besar. Semakin Anda mempunyai ilmu yang tinggi, semakin Anda juga akan mempunyai masalah yang besar. Semakin Anda mempunyai kemampuan mental yang tinggi, Anda pasti akan mempunyai masalah yang besar. Karena sesuai dengan firman Allah bahwa Allah akan memberikan masalah kepada kita itu sesuai dengan tingkatan dari kemampuan kita dalam merespon setiap masalah yang diberikan Allah kepada kita. Yang penting setelah kita menyadari bahwa masalah ini terjadi atas izin Allah dan kita harus meresponnya dengan positif. Responlah setiap masalah Anda dengan positif. Artinya begini, bahwa masalah itu adalah sebagai batu loncatan kita untuk naik lagi ke jenjang tingkat kelas yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya sehat apabila kita tidak pernah sakit. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya bahagia apabila kita tidak pernah merasakan hidup susah. Kita harus menyadari itu bahwa masalah adalah suatu loncatan bagi kita untuk kita bisa naik kelas yang lebih tinggi.
Jadi masalah hutang Anda sekarang, baik itu besar maupun kecil, sadarilah bahwa itu nanti yang akan memberikan kita sarana untuk kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu poin pertama yang mesti kita sadari sebelum kita masuk bagaimana melunasi hutang kita. Jadi kita harus memperbaiki dulu psikologis kita. Yang kedua, merespon masalah hutang. Nah, dalam merespon masalah hutang, kita tidak perlu terlalu fokus, saya katakan sekali lagi, tidak terlalu fokus pada besarnya hutang. Fokuslah masalah ini dengan masalah lingkungan, masalah potensi Anda, dan masalah yang ada di sekitar Anda. Mengapa saya katakan demikian? Karena apabila Anda bisa merespon masalah, lalu Anda gabungkan, kombinasikan dengan potensi Anda, maka itu akan menghasilkan peluang. Jadi peluang inilah yang akan nanti kita gunakan untuk kita membangun ide bisnis sampingan kita guna melunasi hutang kita. Jadi responlah masalah dengan positif. Saya memberikan contoh dalam buku saya, apabila Anda di PHK, kalau Anda meresponnya negatif, maka Anda akan berpikir bahwa putuslah penghasilan saya. Lalu Anda meresponnya negatif sehingga mental Anda, penampilan Anda pada saat Anda mungkin nanti akan masuk melamar pekerjaan yang baru, itu tidak menunjukkan kepercayaan diri Anda. Jadi responlah masalah dengan positif. PHK Anda respon dengan positif, Anda pikir bahwa ini satu kesempatan Anda untuk memulai sesuatu yang baru, kesempatan Anda untuk bisa menunjukkan diri Anda bahwa Anda bisa lebih memiliki jabatan tinggi di perusahaan lain, di mana perusahaan yang lebih menghargai potensi Anda, lebih menghargai diri Anda. Itu bagaimana kita merespon masalah. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana merespon masalah ini menjadi peluang bisnis. Lalu yang ketiga yang kita perlu pahami secara psikologis bahwa hukum alam berlaku dan hukum Allah berlaku. Hukum Allah yang saya katakan adalah seperti kita pernah dengar di dalam Al-Quran ada tertulis, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu di dalam surat Ar-Rahman. Dan di dalam hukum alam juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu akan memantul balik kepada diri kita. Jadi di sini saya menyarankan kepada Anda pada saat Anda dalam posisi yang terpojok, Anda punya masalah besar, banyak-banyaklah memberi. Semakin besar Anda memberi, maka semakin besar Anda akan menerima. Itu sudah hukum alam dan hukum Tuhan yang mengatakannya. Jadi kita harus mempercayakan itu. Mulai sekarang memberilah, walaupun kita dalam kekurangan. Apa yang bisa kita beri? Kita tidak bisa memberi materi, berilah ilmu. Kita tidak bisa memberi ilmu, berilah nasihat. Segala sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, itulah yang kita lakukan. Lalu yang keempat, ini yang paling penting, doa dan tawakal. Percayalah bahwa masalah tidak selamanya menjadi masalah. Masalah itu terdiri dari 3 suku kata, masa, asa, dan salah. Masa, kita harus percaya bahwa ada masanya, masalah kita akan selesai. Asa itu harapan. Kita punya harapan bahwa masalah ini akan selesai. Yang ketiga itu adalah kosakata salah. Jadi masalah ini terjadi pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Biasanya itu berhubungan dengan 10 dosa besar kita. Bertaubatlah. Berdoa, bertawakal bahwa masalah pasti akan segera selesai. Ini poin penting yang harus Anda kuasai sebelum Anda masuk strategi melunasi hutang. Psikologisnya dulu Anda kuasai, baru Anda akan tenang, merespon masalah menjadi peluang yang akan akhirnya bisa menyelesaikan masalah hutang Anda. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke masalah strategi. Strategi yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah merubah pola keuangan. Ini poin penting. Saya yakin di antara kita semua, begitu menerima penghasilan, yang utama yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan hidup kita. Atau kalau kita punya beban hutang, yang kita lakukan adalah kita mengeluarkan seluruh uang penghasilan kita bayar hutang dulu. Lalu kalau ada sisa kita lakukan untuk menabung dan untuk bersedekah. Ini pola yang salah. Saya katakan sekali lagi, ini pola yang salah. Ini pola yang harus kita ubah kalau kita mau menyelesaikan masalah hutang kita. Mengubahnya bagaimana? Ubahnya kurvanya dibalik.
Yang tadinya begitu kita terima penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita dulu atau untuk bayar hutang dulu, kita ubah, kita balik. Begitu menerima penghasilannya, pertama Anda lakukan adalah berterima kasih kepada Allah. Bahwa rezeki kita dari Allah, yaitu melalui cara sedekah. Berapa persen porsi sedekahnya? Saran saya minimal itu harus 10%. 10% dari penghasilan Anda lakukan pertama kali sebelum Anda gunakan uang itu, gunakan uang penghasilan Anda apabila Anda berbisnis menggunakan uang penghasilan dari keuntungan, ingat dari keuntungan, bukan dari modal Anda. Dari keuntungan Anda, 10%-nya itu Anda sedekahkan dulu. Lalu yang kedua, 20% Anda simpan sebagai tabungan. Tabungan ini Anda bagi dua. Yang pertama, kalau Anda berbisnis, gunakan 10% sebagai tabungan pengembangan bisnis. Kalau Anda tidak berbisnis, 20% tabungan Anda gunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Entah itu mungkin keluarga ada yang sakit, atau kebutuhan-kebutuhan mendadak lain. Atau Anda simpan, untuk suatu saat mungkin Anda berpikir membuka peluang usaha. Itu harus Anda lakukan. Jadi pertama begitu terima penghasilan, yang pertama adalah sedekahkan 10%, yang kedua tabungkan 20%. Sisanya 70%. 30% harus Anda sisihkan untuk Anda melunasi utang. Ingat, 30%. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas. 30% untuk bayar utang. Lalu yang berikutnya adalah berarti Anda punya sisa 40%. Hiduplah dari 40% penghasilan Anda. Caranya dengan membuat anggaran rumah tangga. Saya sering katakan, ibu rumah tangga itu lebih pintar daripada kita laki-laki dalam mengelola keuangan rumah tangga. Berikan 40% nilainya itu dan katakan kepada istri Anda, ini sifatnya permulaan, ini awal. Kita sekeluarga harus hidup dari 40% ini. Bagaimanapun caranya. Jadi buatlah pola anggaran keuangan rumah tangga untuk kita gunakan apa saja uang 40% ini. Jadi saya ulang sekali lagi, yang pertama alokasi keuangan 10% disedekahkan, lalu yang kedua 20% Anda tabungkan sebagai cadangan keamanan Anda dan keluarga, atau sebagai cadangan pada suatu saat Anda punya ide bisnis. Lalu yang ketiga 30% untuk bayar hutang. Bagaimana 30% bisa cukup bayar hutang? Nanti akan kita bahas. Lalu yang keempat 40% harus Anda gunakan sebagai memenuhi kebutuhan hidup Anda dengan cara membuat anggaran rumah tangga. Itu dua poin strategi pertama yang harus Anda lakukan. Lalu yang kedua, kita mau mencicil dengan 30%. Pasti semuanya awalnya tidak mau. Bagaimana cara kita menghadapi para penagih utang? Pengalaman saya, setelah saya melakukan pola ini, 30% penghasilan saya untuk bayar utang mereka. Saya kumpulkan semua penagih hutang. Saya katakan kepada mereka bahwa kemampuan saya sekarang membayar adalah dengan cara mencicil. Apabila mereka setuju, maka akan saya berikan cicilan. 30% Anda bagi berapa orang atau berapa lembaga yang Anda punya hutang. Lakukanlah negosiasi. Cara teknik negosiasi sudah saya berikan di dalam buku saya. Di buku Rahasia Sukses Lunas Utang, di sini sudah saya berikan bagaimana Anda bernegosiasi dengan para penagih hutang. Nah, di sana Anda kuasai gimana caranya bernegosiasi mereka sehingga 30% penghasilan kita bisa cukup untuk membayar hutang. Saya katakan sekali lagi, bagilah secara adil pada para penagih hutang agar kita tidak dikejar mereka. Memang pola ini akan sifatnya permulaan. Ada poin ketiga yang paling menentukan kapan utang Anda akan selesai, yaitu adalah membangun usaha sampingan. Tujuannya apa? Mungkin 40% dari penghasilan yang tadi Anda gunakan untuk kebutuhan hidup itu kurang. Maka harus Anda penuhi dari bagaimana Anda membangun bisnis sampingan selain dari bisnis utama Anda. Sekarang banyak bisnis sampingan yang Anda bisa lakukan. Dan umumnya itu adalah secara online. Jadi tidak banyak mengganggu waktu Anda.
Mungkin istri Anda atau suami Anda membantu bisnis sampingan Anda untuk tujuannya adalah menambah penghasilan supaya utang segera lunas. Membangun usaha sampingan ini, Anda akan bisa hidup tenang. Psikologis Anda pun tenang, sudah merespon masalah dengan baik. Dan Anda sudah mengatur keuangan Anda dengan baik. Itulah pola yang saya berikan dan saya sudah buatkan dalam satu buku yang berjudul Rahasia Sukses Lunas Utang dan Bisnis Tanpa Riba. Anda bisa pelajari lebih banyak dan lebih dalam di sana. Kuncinya adalah, pertama, psikologis Anda. Anda harus merespon masalah hutang itu sebagai satu hal yang biasa dalam hidup kita. Yang kedua, tobatlah hutang setelah itu, setelah semuanya selesai. Yang ketiga, gunakan strategi merubah pola keuangan. Ingat, merubah pola keuangan ini penting karena disinilah kunci sukses Anda bisa melunasi utang Anda. Dan terima kasih Anda sudah menyimak. Silahkan Anda share live streaming ini. Mungkin teman-teman Anda yang tidak sempat menyimaknya bisa menyimak. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah. Kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.